itu bangunan semegah itu sudah pada roboh, tapi yang terawat itu hanya Wisma Karya. Akhirnya diwawancaralah dari pihak rumah sakit PPN. Kata rumah sakit PPN itu, ini berseberangan, ini sudah milik rumah sakit. Semua korbannya dikriminalisasi. Kita mau bawa bukti materi maupun bukti fisik tidak laku. Kata kameramen bilang adalah siapa yang kenapa tidak diperbaiki? Jawabannya ini cagar budaya, tidak boleh dirubah bentuk, walaupun roboh apapun bodoh amat. Begitu. Coba lihat tuh gambarnya di belakang ya. Oh, gambar ini tadi sudah keliling-keliling, lihat patung, lihat bangunan roboh, dan masih banyak lagi ya. Nah ternyata ada informasi baru. Bukan karena cagar budaya, ada rahasia. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Ian. Pak Ian, katanya kontraknya udah habis atau gimana itu? Kok tidak bisa cagar budaya itu tidak bisa diperbaiki itu gimana Pak Ian? Ya, perkenalan dulu nama ya, Pak Ian. Perkenalkan nama Ian Alfian. Ya, temennya Pak Haji Dedi. Ya. Tukang pas saya. Sebetulnya saya tidak tahu persis masalah ini karena yang tahu persis adalah keluarga, ya. Cuman sedikit dengar aja gitu bahwa keturunan Pan Blumestein atau Ibu Siti Aminah itu nenek mungkin kalau dari saya mah gitu. Nenek ya. Nenek itu teh. Bukan buyut, nenek. Ya? Nenek gitu, tapi ke samping gitu karena keturunan asli dari Pan Blumestein dan Siti Aminah itu 3 anaknya itu kembali ke negaranya masing-masing, ya ke Belanda. Nah, katanya jadi, masih ada ikatan dengan Ratu Hermina katanya. Informasinya seperti itu katanya Pan Blumestein itu katanya, tapi saya belum begitu yakin ya bahwa tanah yang begitu luas di Indonesia ya atau tanah perponding gitu itu hak guna usahanya itu sudah habis di tahun 2002. Sebentar. Tadi saya udah telepon dengan kakak yang di Bandung. Iya. Katanya surat-surat tanah lengkap ada di. Oh gitu. Aku mah dongengna. Abdi teh nembe ka Wisma Karya, terus ke Hotel Plaza Subang yang terkenal itu sekarang sudah pada roboh. Begitu saya masuk ke dalam ruangan itu, ngeri roboh itu. Terus saya tanya, ini tanah milik siapa? Milik rumah sakit PPN. Kunaon atuh? Ieu teh bangunan dikieukeun sanes diperbaiki. Ini mah cagar budaya tidak boleh diperbaiki. Saur anjeunna teh. Ari ngobrol sareng Pak Ian teh namun bisa diperbaiki tapi oleh negara udah habis kontraknya katanya gitu. Leres. Nya kita. Jadi daerah Subang mah seueurna teh CF-na 2002 Pak. Oh, 2002. 2002. Atuh ayeuna tiasa dibeberes ke urang. Jantan ya, tete teh 3 kali berpanjang Pak. Nah, itu 3 kali berpanjang teh kurang langkung 75 tahun Pak, atas langkung Pak. Itu aturan pemerintah teh kadawi deui kanu gaduhna Pak. Nya aturan mah kitu lara. Memang ku negara share di Sorobot Pak, termasuk teks mako seueur lah. Tah abdi teh nuju ngalereskeun ka Jakarta Pak, termasuk ka Menkumham, ka Seknek. Ya intina mah ka RI hiji lah. Badan teh ngalereskeun tanah ieu supaya entong janten terlantar Pak nya. Iya betul. Intina mah kitu Pak. Tah ieu teh persyaratan teh tos lebet pas sadayana ka Menkumham ge. Kendalana tetepan kedangan artos Pak. Abdi teh boboro teuing ngalereskeun ieu teh. Tos saeb sagala gitu nya. Akan Pak Ian mah jalmi aya Pak Ian mah. Kan hari Pak Ian mah kepala sekolah seueur artosna. Taroskeun sok masih ante dan urusan ka abdi gitu. Pelit memang Pak Ian mah gitu. Canda. Abdi mah kokore we kalira Pak. Kokore. Masalahna abdi mah ayeuna tos kukurilingan.
ka Wisma Karya, ka Hotel Plaza Subang, perkebunan ayeuna teh nya terbengkalih teu tiasa ka saurna teh da ieu mah cagar budaya teu tiasa diganggu gugat. Sing horeng teh lain cagar budaya teu meunang kontrak da teu diperpanjang eta masalahna mah matake ku abdi diangkat ka YouTube ya, izinnya bade diangkat ka YouTube-nya. Mangga. Oke, intinya mah itu. Nah, eta mah terseres-seresnya nyata-nyata aya di abdi datana lah. Upami tiasa mah dipotret. Upami tiasa mah serat-seratnya dipotret dikindunkeun ka payan ku abdi bade sebagai bukti bahwa dasar abdi ngangkat ka YouTube tuh ada dasarnya. Upami tiasa mah dipotret we mukana wungkul teu kadah isina lah. Mohon seueur Pak, datana seueur di PAW itu seueurnya. Jadi putusan waris tahun 60-an aya, tahun 2018 aya. Ya, sambungan nanya. Nah, lengkapannya seueur Pak, itu surat perkawinan, surat kematian, perkawinan sareng urang Belanda nanya. Mohon terus surat hibahna, surat ieu seueur Pak. Terus surat perusahaanna. Surat perkawinan kita tahun 18 hiji aya pada abdi. Nah, abdi mah peryogi hiji we potret sebagai bukti nu keur mancing wungkul kayak dipotret ku abdi dina YouTube teh ditayangkeun tah ini bukti satu. Oh, untuk bukti lengkapnya mah we tepangan anu kagungan gitu abdi mah. Mohon mangga diantos kayak dikintun ka Pak Ian hiji we hiji serat dipotretnya. Mohon ka Pak Ian nuhun hatur nuhun mangga. Assalamualaikum. Dialog dalam bahasa Sunda berikut itu sesungguhnya permintaan admin untuk memotret bukti-bukti fisik bentuk surat pernikahan, hak milik lahan, dan lain sebagainya dalam rangka berupaya supaya harta kekayaan bangsa Indonesia itu tidak dimanfaatkan oleh bangsa lain ketika terjadi kontroversi. Salah satu contoh diantaranya, teh di Indonesia itu sekarang sudah tidak bisa lagi diekspor ke Eropa karena diisukan mengandung zat yang berbahaya atau mengandung racun. Padahal intinya mereka tahu bahwa perkebunan teh, perkebunan kopi di lahan-lahan Duan Hopland itu tidak jelas kepemilikannya. Itu barangkali sebagai bahan gambaran sehingga negara-negara lain bisa menembus pasar yang dulu zaman Duan Hopland itu pasar kopi, pasar teh, pasar kina, itu semuanya dari Indonesia, yaitu di bawah Duan Hopland. Bagaimana kalau kita sekarang mulai tembus kembali bekerja sama antara keluarga Duan Hopland yang masih hidup di Bandung dan di Bekasi ini, bekerja sama dengan keluarga-keluarga kerajaan Pajajaran, keluarga kerajaan Sumedang Larang, duduk bersama-sama. Ayo, saya aja sebagai orang luar ingin sekali melihat Indonesia maju. Mari kita bersama-sama. Inilah suasana di rumah Tuan Hofland, seorang Belanda yang meletakkan fondasi Kabupaten Subang. Gedung ini hanya bagian depannya, sebab nyambung lokasinya dengan bangunan di seberang sungai, sempat dikenal sebagai hotel ikonik kota Subang tempo dulu, kini bangunannya jadi bangunan hantu. Ikutilah konten berikutnya yang membahas wawancara dengan karyawan rumah sakit BTPM, membahas latar belakang terbengkalainya bangunan hotel tersebut. Inilah peninggalan Tuan Hofland pendiri Subang. Terus muter aja muter. Ini tempat tinggalnya Tuan Hofland. Karena berdekatan dengan Masjid Agung Subang, terdengar suara sayup-sayup salawatan dari tuan masjid. Inilah ciri khas pusat pemerintahan Subang saat ini. Di belakang Wisma Karya ini, banyak orang bermain tenis lapangan. Suasananya tidak terasa kalau ini adalah bagian depan bangunan konglomerat Belanda pendiri dasar-dasar Cikal Bakal Kabupaten Subang. Katanya kontraknya udah habis atau gimana itu? Kok tidak bisa cagar budaya itu tidak bisa diperbaiki itu gimana Pak ya? Ya. Perkenalan dulu nama ya. Perkenalkan nama Ian Alfian, ya temennya Pak Haji Dedi Ian, ya
tukang pas saya. Sebetulnya saya tidak tahu percis masalah ini karena yang tahu percis adalah keluarga, ya. Cuman sedikit dengar aja gitu bahwa keturunan Pan Blumestein atau Ibu Siti Aminah itu nenek mungkin kalau dari saya mah gitu. Nenek ya? Nenek itu teh. Bukan buyut, nenek. Ya? Nenek gitu, tapi ke samping gitu karena keturunan asli dari Pan Blumestein dan Siti Aminah itu 3 anaknya itu kembali ke negaranya masing-masing, ya, ke Belanda. Nah, katanya jadi, masih ada ikatan dengan Ratu Hermina ya katanya. Informasinya seperti itu katanya Pan Blumestein itu katanya, tapi saya belum begitu yakin ya bahwa tanah yang begitu luas di Indonesia ya atau tanah perponding gitu itu hak guna usahanya itu Sudah habis di tahun 2002. Sebentar. Tadi saya udah telepon dengan kakak yang di Bandung. Iya. Katanya surat-surat tanah lengkap ada di dia. Ada surat-suratnya. Surat nikah. Surat nikah ada. Surat-surat kematian juga ada. Ya, semuanya ada lah. Ya. Jadi kalau kan tadi katanya mau dikirim ke saya nih, jadi nanti ditayangkan di YouTube. Mudah-mudahan nanti ketika YouTube ini tayang, surat-surat ada sebagian, tidak semua kan rahasia ya. Tadi ada 1 atau 2 saja yang ditayangkan bahwa ini yang diomongkan itu bukan hanya untuk konten YouTube, tetapi untuk catatan sejarah. Karena Pak Ian kan sebentar lagi pensiun tahun depan. Pensiun. Biasanya kalau setelah pensiun itu nggak sampai 20 tahun lagi biasanya. Nah minimal ditonton sama anak cucu bahwa tahun 2002 habisnya tahun habis 2002 itu jadi tidak bisa diperpanjang. Bangunan yang tadi yang kita tonton di belakang itu yang mau roboh itu kenapa? Bukan cagar budaya tidak bisa diperbaiki, bukan karena negara tidak memperpanjang gitu ya Pak Yan ya. Informasinya seperti itu. Informasinya seperti itu. Dan ngomong-ngomong saya juga punya kebun ini di perbatasan Bandung dengan Subang. Bilangnya tanah tidak bertuhan katanya. Itu kopi Waglo yang suka diiklankan itu kan dari situ. Makanya kaget. Wah, berarti ini tidak bisa diperpanjang. Bodoh amat lah. Tapi yang paling lucu, Pak Ian itu sekarang buka kafe. Tapi nama kafenya apa, Pen? Kafein, tapi sementara karena kemarin COVID gitu. Nanti dibuka lagi, bisa dikunjungi ya. Nanti kalau sudah dibuka lagi, di alamatnya di mana Pak Yan? Ada di Rengas Bandung. Di Rengas Bandung yang mau ngobrol-ngobrol tentang PTN Land, di mana kopi, coklat, kina, terutama teh itu ternyata tidak bisa dijual karena di Eropa diisukan katanya teh Indonesia itu yang dari PNTLN ini mengandung racun. Tadi coba ditonton nih ya, ini sudah ditayangkan ya. Ini ada berita-berita di koran di Eropa, berita-berita di koran. Padahal zaman pemerintahan Belanda yang tadi diceritakan itu Eropa itu ya kopi maupun teh ya dari sini. Kenapa dulu tidak dibilang beracun sekarang beracun? Kan urusannya begitu. Berarti memang kita tidak bisa memasarkan Eropa. Dengar-dengar Pak Ian ini masih ada hubungan dan bisa masih ada alamat saudara-saudara di sana. Kan sebenarnya kalau memang ini dikuasai sama keluarga, ya, pasti kan usaha yang lama bisa kembali. Pak Ian masih ada di Belanda itu dengar-dengar katanya masih ada ikatan, masih ada itu bisa ditelusuri ya? Bisa sebenarnya, cuman ya terbentur kepada finansial gitu ya, keluarga kan jangankan untuk pergi ke sono gitu ya, untuk makan sehari-hari juga udah ya kan hartanya ada di sini. Kalau sudah dimiliki mungkin ya. Iya. Jadi urusan itu memang udah lama Pak Dedi. Ya seingat saya dulu orang tua bilang itu dari seumur saya berarti ya 64 tahun 64 saya sampai sekarang berarti sekitar 59 tahun itu urusan itu. Pernah alhamdulillah saya juga merasakan tahun 84 waktu itu dapat dari PI apa gitu ya, dan dapat pernah dapat PI? Dapat tahun 84. Jadi nggak main-main, ternyata sudah dapat royalti itu dulu. Bahkan informasi mah
udah 3 kali katanya, tapi yang dirasakan oleh keluarga saya 1 kali. Informasi mah 3 kali dapat. Berarti udah jelas itu. Udah diakui banyak tahun orang. 84 yang saya tahu itu waktu saya mulai kuliah itu, hingga bisa dapat bikin rumah gitu dari hasil itu tuh. Jadi ini bukan isu orang ini udah dapat royalti gitu kan. Hanya memang walaupun bagaimana hadirin sekalian, kita itu kalau saya jujur aja tidak ada ikatan apa-apa dengan Pak Ian, dengan yang lain saya tidak. Tetapi khawatir karena saya lihat tanah terlantar di mana-mana. Saya datang ke Bukanagara kok seperti ini. Kemudian itu kebun teh di Subang, Jalan Cagak itu kan terus saja diganti. Sekarang lagi ditanemin kelapa sawit, ditanemin jengjing atau sengon, ditanemin nanas, terus berubah. Jadi si kopinya itu karena apa tidak bisa dipasarkan ke Eropa? Padahal dari keluarga Pak Ian ini masih ada ikatan dengan mereka-mereka itu kan sebenarnya bisa tinggal mengembangkan bahwa bohong lah yang namanya kopi Indonesia mengandung beracun. Beracun dari mana? Sejak zaman dahulu. Pak Ian barangkali ada pesan-pesan closing statement deh. Insya Allah ya itu tadi saya katakan ya, yang hak itu yang hak gitu, yang batil membatil. Keturunan pertama sudah almarhum semua, keturunan kedua pun sudah mulai gitu ya, almarhum. Nggak tahu di keturunan, tapi saya yakin keterangan itu pasti, yang hak itu hak, yang batil itu batil ya. Semoga ke depan itu betul-betul menjadi harta untuk keluarga besar, keluarga Ingi mungkin ya. Ya, dari saya mudah-mudahan apa yang diceritakan Pak Ian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya adalah nasionalisme, daripada harta Indonesia yang segitu luasnya itu diterbengkalaikan, lebih baik serahkan kepada yang haknya, karena masih ada link di luar negeri. Orang kita susah masaran keluar karena apa? Ya karena mungkin karena bukan haknya. Barangkali itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Hopland di zaman pemerintahannya Eyang Raden Martayuda. Nah, seperti lihat ini adalah kebun teh. Ini sejak zaman Inggris, kemudian pemerintahan Belanda dan Jepang. Ketika bangsa Indonesia tidak bersatu, saya pernah datang ke RRC, ke Hong Kong, di beberapa negara Eropa, salah satu di antaranya. Mereka itu memanfaatkan kesempatan konflik di Indonesia. Salah satu di antaranya teh ini tidak tembus ke negara mereka. Karena apa? Karena di sini kepemilikannya tidak jelas dan kebun ini tidak bisa diperpanjang sejak tahun 2002 seperti yang dijelaskan tadi. Nah, bagaimana dengan kelapa sawit, sengon yang ditanam ini? Padahal kebun ini kan sudah tidak diperpanjang lagi. Nah, oleh sebab itu sebaiknya keturunan kerajaan Pajajaran, keturunan kerajaan Sumedang Larang, keturunan dari Tuan Hopland yang ada di Indonesia duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini untuk kepentingan yang lebih besar ya. Saya admin ini kan orang luar, hanya ingin sekali semuanya ini untuk kemajuan negara dan bangsa. Ayolah duduk bersama-sama. Itu barangkali harapan saya sebagai admin Waglu Gubuk Apung. Demikian.